Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Agung Aji Saka dan cerita bangkitnya peradaban Jawa. Bangkitnya peradaban di Pulau Jawa karena dikaitkan dengan kisah legenda Aji Saka. Konon legenda tersebut menceritakan tentang kisah Aji Saka, sosok yang membuat aksara Jawa dan pencipta terkait tanah Saka. Dari mana asal Aji Saka dan bagaimana kisahnya hingga disebut sebagai tokoh yang membangkitkan peradaban di Jawa. Menyambut bahwa Aji Saka berasal dari negeri antak berantak bernama Bumi Melati. Akan tetapi ada pula yang menafsirkan bahwa Aji Saka adalah keturunan suku Saka dari India. Hal ini dapat dimengerti karena memang terdapat beberapa versi terkait asal-usul ataupun kisah Aji Saka. Aji Saka digambarkan sebagai pemuda sakti yang mempunyai keris pusaka, sebuah sorban sakti, dan 2 orang abdi setia bernama Dora dan Sembada. Selain itu, ia adalah pribadi yang suka menolong, termasuk menolong rakyat Jawa dari kekejaman penguasanya. Aji Saka mengisahkan tentang kedatangan seorang pahlawan yang membawa peradaban dan keteraturan di tanah Jawa dengan mengalahkan raksasa jahat yang sebelumnya berkuasa di Pulau Jawa ini. Selain itu, Aji Saka diceritakan kehilangan abdi setianya akibat sebuah kesalahpahaman. Dan dari kisah tragis inilah lahirlah Honocoroko. Dikisahkan Aji Saka melakukan pengembaraan ke Jawa untuk menyelamatkan rakyat kerajaan Medang Kalmulan dari kerajaan rajanya Dewata Cangkra yang gemar memakan daging manusia. Sebelum pergi ke Medang Kalmulan, Aji Saka meninggalkan keris pusakanya di Gunung Kedang dan meminta Sembada untuk menjaganya. Ia juga berpesan bahwa tidak ada seorang pun yang boleh mengambil pusaka itu kecuali diri saya sendiri. Setelah itu, Aji Saka membawa Dora untuk menemui Dewata Cangkra dan mengaku bahwa dirinya mau dijadikan santapan. Akan tetapi Aji Saka mengajukan satu syarat, yakni meminta sebidang tanah yang sepanjang sorbannya. Namun ketika Dewata Cangkrana mulai mengukur tanah, sorban itu menjalar terus-menerus hingga mencapai pinggir laut selatan. Dengan kecerdasannya, si Aji Saka pun menenggelamkan Dewata Cakra ke laut selatan.
Setelah itu ia dinobatkan sebagai Raja Medang Kemaulan, sedangkan Dewata Cakra berubah menjadi buaya putih. Satu hari Aji Saka memerintahkan Dora untuk mengambil keris pusaka yang dititipkan kepada Sembada. Namun Sembada menolak karena sesuai perintah Aji Saka sebelumnya tidak ada yang diperbolehkan untuk membawa pusaka itu selain Aji Saka sendiri. Dua abdi Aji Saka saling mencurigai bahwa masing-masing bermaksud untuk mencuri pusaka itu. Akhirnya Sembada dan Dora pun bertarung untuk mempertahankan tanggung jawabnya hingga tewas. Ketika Aji Saka menyusul ke Gunung Kendang, ia menemukan dua abdinya telah meninggal akibat kesalahpahaman. Di depan jasad dua abdinya itu, Aji Saka menciptakan puisi yang isinya sebagai berikut. Hana Caraka artinya terdapat dua utusan. Data Sawala artinya mereka berbeda pendapat. Pada Jayanya artinya mereka berdua sama kuatnya. Mangga Batanga artinya inilah mayat mereka. Puisi yang diciptakan untuk mengenang dua abdi Aji Saka ini kemudian dikenal sebagai huruf Hana Caraka atau aksara Jawa. Beberapa ahli sepakat bahwa Aji Saka memiliki hubungan dengan penggunaan kalender Saka. Di Jawa, Aji Saka menyebutkan perhitungan terakhir yang dinamakan tahun Saka dimulai sejak kedatangannya, yaitu tahun 1 Saka atau 78 Masehi. Selain memperkenalkan tahun Saka, Aji Saka juga menyebarkan pengetahuan membaca dan menulis sebagai dasar pengembangan kebudayaan. Pendapat ini memberi petunjuk bahwa penggunaan abjad di Jawa sudah dimulai sejak tahun 78 Masehi. Meskipun belum ditemukan bukti tertulis yang mendukungnya. Wallahu alam. Kiranya cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.